Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sakinah di program Obrol Otomotif. Program Obrol Otomotif ini adalah sesuai namanya itu adalah program yang membahas seputar otomotif mulai dari produk-produk, promo hingga komunitas. Telah hadir bersama saya di studio Branch Manager Kala Toyota Cokro, Pak Arfianto Arsyad. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Pak Arif ini sudah berkarir di Kala Toyota selama 18 tahun. Lama juga ya, Pak. Ya. Bapak kelahiran Jakarta 17 Desember 1974. Sesuai saya sudah hadirkan dari Kala Toyota Cokro karena hari ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi dan inovasi Kala Toyota Cokro di era pandemi ini. Seperti kita tahu, Pak, selama pandemi ini ada banyak sektor yang terdampak, salah satunya tentu sektor otomotif kayak gitu. Tapi sebelum kita lanjut, saya salam dulu kepada Tribuners yang sudah setia bersama kita. Bagi Tribuners yang ingin bertanya atau berkomentar ke narasumber kita kali ini, bisa melalui media sosial Tribun Timur di Facebook Tribun Timur Media Online Makassar, ada juga dari Instagram dan YouTube di Tribun Timur. Kalau Instagramnya itu tribuntimur.com. Oke, langsung saja nih, Pak. Seperti yang saya jelaskan sedikit tadi bahwa selama pandemi ini sektor otomotif itu terdampak. Apakah di Kala Toyota Cokro juga merasakan efek dari pandemi ini? Apa saja sih tantangan-tantangan selama pandemi dan bagaimana cara dan strategi Kala Toyota Cokro sendiri untuk menghadapi hal tersebut? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya panggil Mbak Kina aja ya. Pak. Ya, supaya lebih akrab aja gitu. Siap. Jadi sektor otomotif itu adalah sektor yang sangat berdampak. Kalau mau diklasifikasi, dia adalah lingkaran pertama, ya, lingkaran pertama yang benar-benar terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi tantangannya cukup besar, ya. Ada tantangan internal di cabang kami dan ada juga tantangan eksternal, ya. Tantangan internal yang kita punyai itu yang pertama karena adanya kebijakan WFH, work from home, sama work from office itu. Yeah. Jadi di mana adanya pengaturan pengaturan jadwal kerja di mana beberapa wiraniaga kita itu juga mengalami hal yang serupa, baik itu bagian staf maupun di wiraniaga itu sendiri. Nah, PSBB ini adalah merupakan tantangan terbesar sebelum-sebelumnya, tapi itu bisa kita atasi bersama dengan beberapa hal yang kita buat inovasi gitu. Kemudian di tantangan eksternalnya itu adalah daya beli masyarakat yang turun. Itu yang pertama yang sangat memukul sektor otomotif di tempat kita, khususnya di cabang Cokro. Kemudian tantangan selanjutnya adalah ada timbul ketakutan di dalam masyarakat untuk keluar rumah. Nah, ketakutan yang seperti inilah yang coba kami membuat suatu inovasi di cabang, bagaimana meyakinkan customer kita, bagaimana caranya mereka bisa trust, mereka bisa percaya bahwa tempat dia mempercayakan pembelian kendaraannya itu safety gitu. Baik itu di cabang kami, yaitu khususnya di showroom, maupun di bahagian bengkel tersendiri, di layanan after sales-nya. Makanya kita mencoba bagaimana di tempat kita menerapkan standar
protokol COVID yang sesuai dengan anjuran pemerintah dan sesuai dengan instruksi dari Toyota gitu. Jadi mulai dari kita masuk di tempat kita, ya, kita sudah menerapkan bagaimana kita melakukan pemeriksaan kepada customer, kemudian selanjutnya semua baik itu di area showroom maupun tempat duduk, mobil itu kita sterilkan semua, ya. Kemudian di bagian internal kita, di pelayanan kita, itu juga kita memakai standar, ya. Wiraniaga kita dalam melayani customer itu wajib menggunakan masker atau face shield, kemudian juga wajib menggunakan yang namanya kaos tangan gitu. Jadi kita membuat customer trust gitu. Kemudian lingkungan showroom itu selalu kita melakukan desinfektan. Bagaimana kita mensterilisasi baik di luar showroom maupun di dalam showroom. Terkhusus di mobil-mobil yang kita pajang itu kita melakukan desinfektan gitu, ya. Setiap hari, Pak? Iya, setiap hari kita ada melakukan desinfektan, itu sudah sesuai standar gitu. Jadi hal-hal yang membuat ketakutan customer itu sedikit demi sedikit kita coba untuk bagaimana mereka bisa trust sama kita. Nah, tantangan-tantangan yang seperti inilah yang coba kita inovasi ke depan, bagaimana caranya customer lebih percaya kepada kita. Mungkin demikian. Jadi dari Bapak sendiri menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, Pak, ya? Iya. Baik dari segi di pelayanannya maupun yang kendaraan-kendaraan yang ditampilkan itu. Selanjutnya, Pak, kan ini ada sangat menantang nih, ada dampaknya tersendiri. Apakah berpengaruh juga dengan kinerja penjualan di Kala Toyota selama anggaplah Januari sampai September atau selama pandemi ini, Pak? Iya. Jadi di cabang kami, alhamdulillah kita mampu alhamdulillah kita mampu bagaimana keluar dari musibah ini itu, ya. Intinya sebenarnya bagaimana cabang itu kalau di dalam di dalam sistem yang ada dalam perusahaan, bagaimana kita bisa survive, ya. Jadi beberapa inovasi-inovasi yang kita buat dalam hal penjualan itu banyak hal, ya. Alhamdulillah penjualan kita itu rata-rata main di angka 50-an, ya. Alhamdulillah dari Januari sampai Agustus itu angka penjualan kita di 474 unit sampai dengan hari ini, belum dihitung dengan September. Nah, kalau kita analisa kan kita buat mapping, ya, kita buat mapping terhadap customer kita. Jadi ada 5 sebenarnya yang kita bisa sidik, artinya 5 komponen ini profil dari customer yang kita bisa lihat. Yang pertama, rata-rata itu yang paling besar memberi kontribusi terhadap penjualan kita itu adalah profil kalangan wira swasta. Ya, yang kedua itu adalah di kalangan karyawan swasta. Itu karyawan swasta. Yang ketiga itu di ibu rumah tangga. Kemudian itu yang keempat itu di rental. Usaha rental, Pak. Ya, yang kelima itu adalah di segmen PNS. Jadi 5 komponen ini yang coba kita bagaimana caranya kita bikin programnya gitu. Ya, jadi dari angka 474 unit itu, unit yang paling besar diminati oleh customer itu adalah RAS. Ya. Kemudian disusul di cabang kami itu adalah unit Kalia gitu. Ya, itu yang memberi kontribusi penjualan kita. Kemudian ada Avanza, kemudian ada Agia, dan selanjutnya adalah Innova gitu. Ya, Pak.
Kalau dibandingkan dengan periode sama, kan periode sama tahun lalu kan belum ada pandemi ini. Apakah ada penurunan atau gimana, Pak? Ya, kalau di penurunan dari dibandingkan dengan tahun lalu itu progresnya kita masih bermain di angka 38% penurunannya. Kalau dibandingkan sektor-sektor yang lain di luar itu ada yang sampai 60% penurunannya. Tapi alhamdulillah angka penjualan kita itu kalau kita bisa lihat angkanya itu kalau dihitung dari dari Januari Agustus itu di 2019 itu kita jualannya di angka 836 unit. Nah, untuk di tahun sekarang itu sekitar 474 unit. Jadi ada penurunan sekitar kurang lebih 38% dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Jadi ini berarti masih lebih mending dibanding sektor-sektor lain, Pak, ya? Betul masih sekali, bisa survive, Pak. otomotif masih bisa survive, Iya. ya, Pak? Ya. Dari tadi Bapak membahas tentang inovasi-inovasi nih. Ya. Jadi apa sih inovasi-inovasi dari Kala Toyota Cokro untuk meningkatkan penjualan serta pelayanan kepada pelanggan, baik itu penjualan atau adakah Pak inovasi digitalnya kayak gitu? Oh iya. Jadi saya lanjut tadi Mbak Kina dari data penurunan penurunan penjualan, alhamdulillah di tempat kami itu ada peningkatan di sektor share. Artinya walaupun dari sisi dari sisi jumlahnya itu, tapi dari sisi penguasaan pasar di tempat kita itu masih khusus untuk cabang Cokro, ya. Kalau penguasaan market di Kota Makassar itu Toyota masih dari Januari sampai dengan Agustus itu masih di angka 31,4%. Tapi kalau di tempat kami yang kita punya tanggung jawab ada 7 kecamatan, ya itu tempat kami masih lebih tinggi share-nya 39,3%. Itu artinya apa? Itu artinya dari sisi penguasaan pasar kita lebih baik, ya. Apa yang membuat kita bisa survive dengan penguasaan pasar yang seperti itu? Yang pertama strategi kita, ya, kita lihat dulu beberapa profil-profil atau informasi yang didapat oleh customer, ya. Dari mana sih mereka mendapatkan informasi untuk membeli kendaraan? Ternyata yang paling besar untuk saat ini sekarang itu adalah faktor referensi. Jadi customer membeli kendaraan itu dikarenakan ada referensi. Ya, itu yang di tempat kami yang memberi kontribusi yang paling besar. Nah, dengan referensi ini maka kita membuat strategi. Apa yang kita lakukan? Maka kita membuat semua wiraniaga kita melakukan follow up kepada customer-customernya, ya, yang sudah membeli kendaraan. Kita kan punya database banyak. Dari database itu kita mewajibkan setiap salesman atau wiraniaga kita itu melakukan follow up 30 orang satu hari, ya, dengan call out, artinya dengan menelpon keluar. Rata-rata dengan menelpon seperti itu tingkat keberhasilan untuk diangkat dan ada feedback dari mereka itu antara 12 sampai 15 orang. Nah, dengan angka yang seperti itu, maka kita membuat wiraniaga kita itu menawarkan produk-produk yang sudah ada di tempat kita. Kan ini ada produk yang dari memang Toyota yang punya produk, ada yang kemudian dari dealer Haji Kala itu sendiri, dan ada dari cabang itu sendiri. Nah, yang kedua yang menjadi kontribusi terbesar di dalam profil dari customer yang membeli kendaraan itu dari canvassingnya wiraniaga. Maka kita mencoba bagaimana wiraniaga kita ini benar-benar melakukan mapping area yang benar-benar
tersegmen gitu, ya. Yang ketiga yang menjadi memberi peran adalah repeat order gitu. Pembeli kembali. Jadi mereka-mereka yang sudah percaya dan sudah menikmati layanan kita, itu artinya itu adalah pasar yang empuk sebenarnya gitu, ya. Pasar yang empuk untuk bagaimana mereka menambah kendaraannya gitu, ya. Jadi strategi yang pertama itu adalah dari inovasi dari head office kita itu melakukan gathering online, ya. Jadi setiap pekan, khususnya hari Jumat ini, ini kalau saya tidak salah sudah gathering yang ke-14 kalau saya tidak salah per hari ini. Jadi setiap pekan itu dengan tema-tema yang ada, ya. Jadi semua pembicara-pembicara yang potensial yang ada di Kota Makassar ini ataupun yang skalanya skala nasional itu kita ikutkan untuk melakukan ikut serta dalam gathering online itu gitu. Dan mereka tidak ikut saja gitu. Jadi prioritas utamanya adalah yang ikut gathering online ini adalah orang-orang yang akan melakukan SPK. Yang kedua, mereka yang sudah hot prospect. Ya? Sudah ada potensinya. Sudah ada potensi. Dan yang ketiga yang ada yang medium prospect. Mungkin mereka yang 3 bulan atau berapa bulan ke depan itu yang akan sudah mau beli kendaraan mobil. Itu yang datang. Dan mereka-mereka pada saat melakukan ikut serta di gathering online ini, itu mereka diberi grand prize gitu, ya, dan tidak tanggung-tanggung juga hadiahnya. Ada hadiah langsung pada saat diundi pada saat gathering online itu, dan ada periode juga dari misalkan gathering online dari April sampai dengan kemarin itu ada hadiah 1 unit Agia gitu. Dan alhamdulillah kemarin ya Mbak Kina, customer kami itu mendapatkan 1 hadiah Agia gitu. Karena dia ikut gathering online itu Pak ya? Karena mereka ikut gathering online gitu. Jadi saya mengajak kepada pemirsa yang akan melakukan rencana pembelian kendaraan, bisa ikut di gathering online yang merupakan inovasi pertama dari Kala Toyota. Ini adalah inovasi yang pertama. Di mana Pak nih kalau mau nonton? Di nama medsosnya apa Pak tuh? Kalau misalnya ada customer yang mau menonton itu di online gatheringnya, Instagram kah, Facebook atau YouTube? Iya, bisa menghubungi Wiraniaga yang ada di Kala Toyota, kemudian ada juga di Kala Toyota ID. Baik di Instagram maupun di Facebook maupun YouTube, Anda bisa lihat di situ. Mendaftar dulu mungkin Pak atau gimana? Bisa nonton langsung, ya. Bisa juga mendaftar lewat Wiraniaga yang ada. Kemudian inovasi selanjutnya di tanggal 25 sampai dengan 27 September ini itu ada namanya Virtual Expo, ya. Jadi ada pameran dari Toyota Astra Motor, di mana semua yang akan melakukan pembelian kendaraan itu bisa nonton di Virtual Expo yang dilaksanakan oleh Toyota ID gitu, ya. Jadi Anda bisa masuk di situ, menghubungi Wiraniaganya atau langsung klik dengan Toyota ID yang ada, baik di Facebook atau Instagram yang ada gitu. Dipersilahkan. Dan alhamdulillah hadiah yang ditawarkan luar biasa Mbak Kina. Jangan lewatkan. Hadiah yang ditawarkan ada grand prize 10 kalung Swarovski, kemudian ada 10 juga kalung emas, kemudian ada 5 juta. Jadi alhamdulillah ini adalah bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan oleh Toyota bagaimana menarik minat dan daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan Toyota. Ya. Ya itu tadi inovasi-inovasi dari Kala Toyota sangat menarik. Jadi bagi yang ingin membeli mobil silahkan ikuti gathering online. Oh ya Pak, itu tadi kan dari HO sama Astra.
Ya. Kalau dari cabang sendiri, cabang coklat sendiri, apakah ada Pak? Iya. Jangan dijawab dulu Pak. Kita lihat yang mau lewat dulu. Silahkan. Yang lokal tuh ada aja. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, kita kembali lagi. Jadi gimana nih Pak? Kalau tadi sudah dijelaskan dari program-programnya head office, bagaimana dengan Kala Toyota cabang Cokro sendiri? Oke. Program-program dan investasinya. Jadi untuk sekarang di tempat kami ini ada namanya program deal cermat gitu ya. Ada program deal cermat di mana dengan program deal cermat ini itu ada 3 benefit yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah bagaimana angsuran yang didapat itu 30% lebih murah dari angsuran reguler. Ya. Kemudian dengan pembelian dengan metode deal cermat itu Anda mendapatkan paket servis dan asuransi yang komprehensif gitu. Jadi kendaraan kita sudah bisa sudah bisa terjamin gitu untuk kedepannya setelah melakukan penggunaan kendaraan Di after tersebut. sales-nya Pak ya, kayak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah adanya jaminan pembelian kendaraan kembali. Jadi dengan program deal cermat ini mereka-mereka yang nantinya ingin mengganti lagi kendaraannya itu bisa langsung memasukkan kendaraan tersebut dan langsung dinilai oleh oleh tim taksasi kami, itu bisa langsung membeli lagi, menjadikan unit itu menjadi DP lagi untuk berikutnya. Nah, di tempat kami itu ada yang namanya program trade-in. Program trade-in. Nah, program trade-in ini adalah program apabila Bapak mempunyai kendaraan-kendaraan Toyota yang lama, itu bisa dijadikan down payment di tempat kami. Tim kami akan melakukan taksasi di di tempat kami untuk menilai kendaraan Bapak. Apakah Bapak mau melakukan pembelian secara tunai, tinggal menambah dengan menambah dana ketika harga sudah cocok, ataupun unit tersebut bisa dijadikan bisa dijadikan down payment untuk pembelian kendaraan secara kredit. Nah, yang ketiga, program yang kita buat di tempat kita, semua kendaraan yang keluar dari tempat kita itu sudah ada komplement COVID-nya gitu. Komplement COVID ini artinya seperti apa nih Pak?
seperti disinfektan yang memang sudah disiapkan untuk setiap unit yang ada gitu. Ini adalah program-program. Kemudian tak lupa pula, kalau di cabang kami kita siapkan subsidi dan diskon yang menarik. Jadi buat customer-customer yang mau melakukan pembelian itu bisa langsung ke tempat kami. Di tempat kami juga menyiapkan yang namanya layanan premium. Apa itu yang layanan premium? Khusus cabang Cokro, mereka-mereka yang menginginkan kendaraan premium, ya, itu bisa kita layani dengan baik, bisa mendapatkan harga yang baik itu. Yang ketiga adalah saya pastikan mendapatkan kendaraan yang ready, contohnya Alphard maupun Velfire. Tidak inden lagi Pak ya? Insya Allah tidak inden kalau Anda lewat cabang Cokro. Gitu. Itu untuk khusus layanan premium. Ya. Jadi saya pikir itu yang kita siapkan, dan yang lebih utama, inovasi yang lebih utama adalah bagaimana sales-sales kami itu di tempat kami itu sudah menggunakan website gitu. Ya. Untuk pemesanan Pak ya? Iya, jadi bagi mereka yang ingin melakukan pemesanan via online bisa langsung menghubungi website Toyota gitu. Tinggal Anda klik cabangnya, Anda masuk, Anda memilih salesnya, ya, siapa sales yang Anda ingin sukai untuk siap untuk melayani Bapak Ibu di dalam melakukan pembelian. Itu sudah ada linknya di tempat kami gitu. Kalau di web itu bisa untuk layanan purna jual atau ada web lain lagi Pak untuk bengkel? Oh iya, jadi untuk bengkel itu kita punya yang namanya Kala Toyota Extra Care. Ya, jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang tinggal menelpon ke tempat kita itu sudah bisa kami layani 24 jam Mbak Kina. Ya. Kalau rusak mobilnya langsung ditelepon Kalau aja, Pak. rusak mobilnya bisa, dan khusus untuk cabang kami di sektor after sales, ya, kita melayani yang namanya antar jemput, ya. Dalam kondisi COVID yang seperti ini, ya, after sales kita yang di cabang Serui itu bisa melakukan antar jemput. Cukup telepon ke tempat kami gitu, ya, 081142222000, maka ya 081142222000, maka kita akan siap melayani Bapak Ibu kalau melakukan booking gitu, ya. Yang kedua, ada juga yang jadi prioritas. Anda tidak perlu berlama-lama menunggu karena di tempat kita itu sudah ada namanya layanan express maintenance, ya. Express maintenance ini itu layanannya cuma 1 jam, ya. Jadi Anda datang paling lama 1 jam sudah selesai, sudah bisa langsung selesai gitu, ya. Luar biasa. Oke, itu tadi penjelasan yang sangat baik dari Pak Arief. Sebelum kita tutup ini Pak, kita lihat-lihat dulu komentar di media sosialnya Tribun Timur. Boleh? Ya, kita lihat dulu. Mana ini di YouTube? Enggak kelihatan. Oke, oh ya, kita sorry di Facebook. Coba saya lihat di Facebook Pak. Kelihatan nih. Sepertinya sudah sangat jelas Pak nih. Nggak ada yang bertanya-tanya lagi Pak. Semuanya like aja nih Pak. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Arief yang ingin disampaikan kepada Tribuners. Silahkan. Oke. Khusus untuk bulan ini, ya, kita ada program yang namanya special offer gitu, di mana unit-unit kami yang PIN 2019 seperti Innova itu kita kasih diskon 45 juta. Kemudian untuk Fortuner itu kita dikasih diskon sampai dengan 50 juta. Dan Camry dan Corolla Altis itu masing-masing kita kasih diskon di tempat kami sebesar 35 juta. Dan khusus untuk FT86
itu bisa di angka 40 juta diskonnya. Jadi ini adalah program special offer untuk PIN 2019 gitu. Jadi Anda bisa menghubungi wiraniaga kami di Kala Toyota cabang Cokro Aminoto gitu. Yang kedua, di pandemi saat ini ada 3 produk baru yang kita luncurkan gitu, ya. Yang pertama adalah Corolla crossover, Corolla Cross, ya, buat teman-teman atau customer pecinta Corolla dengan nama besar Corolla, kita ada SUV terbaru yaitu Corolla Cross. Itu harganya khusus untuk tipe hybrid itu di kisaran 507 juta gitu. Ini adalah harga paling rendah di tipe hybrid bila dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Khusus untuk yang tipe non-hybrid itu kita lepas dengan angka 467 juta gitu. Dan yang tidak kalah yang tidak kalah hebohnya buat kaula muda Mbak Kina, ya. Kita ada Yaris Minor Cheng yang terbaru. Oh ya. Ya. Itu kisaran harganya untuk tipe TRD itu di angka 311 dan 306. Ini ada pilihan 2 buat mereka yang menginginkan keamanan dan kenyamanan. Kita bisa menyediakan ada 7 airbag dan ada 3 airbag. Jadi ada 7 airbag, tipe 7 airbag dan ada 3 tipe airbag gitu. Nah, dan buat kalangan rental ataupun kalangan yang bergerak di bidang tambang ataupun yang suka bermanuver di lapangan, kita ada produk baru yang bernama Hilux gitu. Iya Pak. Ya, 3 produk baru ini yang kita luncurkan dan Anda bisa memesan di tempat kami. Ya, Di Kala mungkin demikian Toyota Cokro. di Kala Toyota Cokro Aminoto. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Arif sudah meluangkan waktunya hadir bersama kita di sini di Tribun Timur. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Tribuners yang sudah setia menemani selama kurang lebih 30 sampai 40 menit ini Pak. Iya. Waktu kita ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa di program Obrol Otomotif berikutnya. Jika ada saran untuk tema apa selanjutnya bisa tuliskan di kolom komentar media sosial Tribun Timur. Akhir kata, saya mengajak kepada Tribuners untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tidak lupa pakai masker Pak kalau kita keluar. Oke. Saya lepas ini karena mau Jiki ngobrol. Jadi jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.